Iman itu menciptakan yang ajaib. Saudara, ada banyak orang tidak suka baca Alkitab. Saudara, saya bersyukur saya punya ayah yang setiap hari, saudara bayangkan, saudara sejak dia berusia 30 tahun, dia baca Alkitab 30 fatsal. Iman itu menciptakan yang ajaib. Saudara, dalam kondisi seperti itu beliau berkata begini, enggak ada operasi. Ya, tunggu sampai Tuhan berfirman. Dan dia berkata saat itu, bacakan saya firman. Saudara, kami anak-anaknya, biasanya beliau membaca firman sendiri sehari 30. Hari ini kami bagi dengan 10 orang, saudara. Satu orang cuma 3 fatsal. Saudara, dan saya dapat bagian 3 fatsal, itu aja saya menyerah, saudara. Setiap kali saya bacain 1 fatsal, saya bilang, papa berhenti dulu ya. Sampai dia bilang begini, kamu itu kebangetan ya. Baca Alkitab cuma 3 fatsal aja. Pakai 1 fatsal istirahat, 1 fatsal istirahat. Saudara, dan saya melihat, beliau itu tidak hidup karena fisik. Beliau tidak hidup karena uang. Beliau tidak hidup karena, saudara ya, pelayanan. Beliau benar-benar hidup karena firman. Setiap hari dokter itu berkata begini, tidak mungkin orang yang 400 cc ada di otaknya seharusnya koma. Dan seharusnya semua fungsi terganggu. Beliau sadar, diajak ngomong bisa, ini gak mungkin. Sampai semua dokter yang menangani beliau, ada 8 dokter spesialis. Dan semua berkata, kami tidak tahu apa yang menopang dia hidup. Tidak ada infus, tidak ada apapun. Dia makan biasa. Iman itu menciptakan yang ajaib. Dan ayah saya berkata, firman itu menghidupkan. Firman itu menghidupkan. Di hari yang ketiga, Tuhan berfirman pada ayah saya. Saudara, Tuhan berfirman bahwa dibor saja maka darahnya akan muncrat. Saudara, kembali dokter bilang, ya nggak bisa lah. Ya, bagaimana mungkin kalau darah di dalam, kemudian dibor, darahnya muncrat, itu nggak mungkin. Saudara, tapi ayah saya bilang ini, kalau Tuhan bilang bisa, maka itu akan terjadi. Saudara, dia benar-benar orang yang hidup karena firman. Saudara, akhirnya dokter menyerah. Dan dokter bilang, oke, kita coba. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Saudara, dan hari itu kepalanya tidak digundul, tidak seperti yang harusnya dokter bilang. Saudara, dia cuma dibor. Pada waktu dibor, saudara, itu tiba-tiba darah muncrat. Seperti dipompa dari dalam. Saudara bisa bayangkan nggak? Otak kita nggak mungkin punya kekuatan memompa. Kalau jantung kita bisa, saudara ya. Tapi ini seperti ada yang memompa. Tetapi saya tahu firman sekali lagi membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, itu darah keluar semuanya, tinggal sisa-sisanya. Dokter tidak buat apa-apa. Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana itu bisa terjadi. Saudara, dan kemudian ditambah dengan dihisap sedikit-sedikit. Saudara, dan dokter berkata begini, oke, sekarang semua beres, boleh pulang. Tetapi, kata dokter ya, Anda tidak boleh beraktivitas berat apapun selama 6 bulan. Karena kita mau lihat, otak Anda harus butuh waktu untuk bisa kembali normal. Saudara, ayah saya iya saja. Tapi 2 minggu kemudian pada waktunya kontrol, dia bawa mobil sendiri, nyetir ke tempat dokternya. Saudara, dan dia jalan, gak ada yang nganterin. Saudara, dan dokternya bilang, kamu datang sama siapa? Dia bilang, sendiri. Naik apa? Nyetir mobil. Dokternya bingung. Kata dokternya, ya udah gak usah saya periksa. Sudahlah, hidup seperti apa yang engkau imani. Bahwa dia hidup karena iman.